A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaqi asma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin. Alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada kajian kita Risalah Nabawiyah yang mengkaji tentang maqamatur Rasulul A'dham, kedudukan baginda Rasulullah yang mulia, yang agung. Dan pada pengantar kita sudah sebutkan juga, ya kan, bahwasanya kajian ini insyaallah nanti akan berlanjut, yang kita akan satu demi satu kita akan mengkaji kedudukan mulia dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka untuk yang kajian pertama ini ya, yaitu tentang maqamatur Rasul, kita akan kaji sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa minal laili fatahajjat bih. Wa min, dan dari atau sebagian, al-lail dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka sholat tahajudlah, bertahajudlah. Min di sini menunjukkan tab'id, yaitu sebagian dari malam. Wahai Muhammad, sebagian dari malam ini gunakanlah untuk bertahajud. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu. Di sini tambahan bisa jadi nafilah, bisa diartikan sebagai sholat sunnah, untukmu. Tapi ada yang memberikan penjelasan lagi atau keterangan lagi bahwa nafilah ini bukan hanya sunnah, tapi tambahan untuk bagi Nabi, yang akhirnya kewajiban Nabi bertambah lagi. Sebab itu bagi Nabi sholat malam atau sholat tahajud adalah suatu yang wajib. Jadi artinya nafilatan lak artinya tambahan untukmu wahai Muhammad dari apa yang sudah diwajibkan kepadamu dari sholat-sholat wajib. Sebagai tambahan dari kewajiban itu, ditambahkan lagi. Tapi khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafilatan lak, tambahan untukmu. Apa yang didapat ketika Rasulullah sudah melakukan sholat tahajud, bahkan ini menjadi kewajiban baginya, maka di sini Allah akan berikan sebuah makom kedudukan yang paling tinggi, yang mulia. Ya. Sebagian ada yang mengatakan makom ini, atau nanti kita akan jelaskan, bahwa makom mahmudah ini adalah makom yang berkaitan dengan syafaat baginda Rasulullah. Ya. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkanmu kelak, dan di sana kamu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Akan membangkitkan kamu dalam keadaan mendapat kedudukan yang mulia, yang terpuji, maqamam mahmuda. Para mufasir, baik di kalangan Syiah ataupun Sunnah, mereka mayoritas memberikan pendapat bahwasanya maqam mahmuda yang ada pada surat Al-Isra ayat 79 tidak lain adalah maqamus syafa'ah. Sebab itu kajian kita hari ini adalah berkaitan dengan maqam pertama dari baginda Rasul, maqam syafa'at. Insyaallah nanti pada kajian yang akan datang kita akan bahas maqam-maqam yang lainnya, kedudukan yang lain dari baginda Rasulullah. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan bahas tentang maqamus syafa'ah. Dan ayat 79 surat Al-Isra tadi berkaitan dengan peristiwa nanti kelak, hari kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan, maka disitulah
Baginda Rasulullah SAW mendapat kedudukan yang sangat mulia, yaitu apa? Untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya tatkala umatnya membutuhkan bantuan, pertolongan kelak di hari kiamat atau ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kita kadang juga pernah dengar doa setiap usai dari adzan, ya, kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Dalam doa itu kita baca yang menjelaskan kepada kita, ya, tentang bagaimana, ya Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wah, wahai Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan sholat yang dijalankan, ati Muhammad, anugerahkanlah, berikanlah kepada baginda Rasulullah. Apa itu? Yaitu al-fadilah, kemuliaan, keutamaan, keunggulan. Ati Muhammadinil wasilah wal fadilah. Berilah kepada baginda Rasulullah al-wasilah sebagai perantara antara engkau dengan umat manusia. Wal fadilah, dan keutamaan, keunggulan, kemuliaan. Wab'ashu, dan bangkitkanlah dia. Kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wab'ashu maqaman mahmud, supaya kelak Rasulullah itu dibangkitkan dengan mendapat kedudukan yang mulia, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana yang kau janjikan, ya Allah, innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janjimu atau menentang janjimu. Ini doa yang sering dibaca seusai kita adzan. Kita doakan baginda Rasulullah seperti ini. Kita juga sering bersolawat kepada baginda Rasulullah. Semua itu membawa berkah kepada kita kelak. Makom syafaat, itulah makom mulia bagi baginda Rasulullah SAW. Makom yang dinanti-nantikan oleh baginda Rasulullah. Setelah sekian lama baginda Rasulullah memberikan pencerahan, berdakwah, memberikan hidayah kepada umat manusia. Kemudian beliau meninggal, wafat, dan menanti sampai datangnya kiamat. Dan ketika nanti dibangkitkan, maka itulah saat-saat yang dinantikan oleh baginda Rasulullah untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya semua diselamatkan, dimasukkan ke surga. Bagi mereka yang mendapat keberuntungan di akhirat, maka akan diangkat derajatnya. Itulah fungsi syafaat. Selain menyelamatkan dari dosa, dari hukuman, juga mengangkat derajatnya. Bahkan tidak luput dari ini semua adalah para nabi. Para nabi pun juga tidak luput untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga derajat mereka terangkat kembali. Pemirsa rahimakumullah, maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, adalah kedudukan di mana setiap orang yang melihatnya pasti akan memuji sesuatu tersebut. Bahkan bukan hanya memuji, bahkan dia pun juga akan mengharapkan sesuatu tersebut. Maqam mahmud, maqam kedudukan yang terpuji, sehingga orang-orang akan memujinya ketika melihat maqam itu. Maqam yang luar biasa, maqam yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Dan maqam itulah maqam syafaat.
dari baginda Rasulullah SAW. Syafaat adalah sebuah pertolongan dari baginda Rasulullah untuk umatnya. Beliau sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Sehingga dengan perantara ini, baginda Rasulullah bisa menyelamatkan umatnya. Bisa menyelesaikan hajat-hajatnya. Inilah syafaat. Kita melihat beberapa pendapat dari para ulama tentang mengenai syafaat ini. Kita lihat dalam kitab Raudatul Wa'idin, diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, bukanlah dari golongan kami siapa yang mengingkari 3 perkara ini. Kata Imam Ja'far, dia bukan syiahku, bukan pengikutku, kalau dia mengingkari dari 3 hal ini. Kata Imam Ja'far. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah Mi'rajun Nabi. Mi'raj Nabi harus diyakini. Jadinya sebagai keyakinan buat kita. Mungkin akal kita belum bisa mencerna, benar gak Mi'raj Nabi itu terjadi? Apakah itu sesuatu yang mungkin? Mau tidak mau kita harus meyakini. Dan kita akan pelajari bagaimana Mi'raj itu betul-betul terjadi dan mungkin. Bukan hal yang mustahil. Dan yang kedua adalah Su'alul Qabri. Pertanyaan di alam kubur. Semua akan dipertanyakan oleh malaikat penanya di alam kubur kelak atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Yang tidak luput juga dari pertanyaan itu adalah kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi. Juga akan ditanyakan. Selain ditanyakan juga tentang keimanan kita pada Allah, pada Rasul, hari akhir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah syafaat. Kata Imam Ja'far Shadiq. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Biharul Anwar atau Amalus Shadiq. Syekh Mufid, tokoh Syiah terkenal, dia juga mengatakan, Imamiyah sepakat bahwa Nabi pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi para pelaku dosa besar dari pengikutnya, dari Syiahnya. Bahkan Amirul Mukminin, para imam Ahlul Bait juga akan memberikan syafaat sesudah Nabi. Ini bisa lihat dalam kitab Awal Al-Maqalat atau Awail Al-Maqalat karya Syekh Mufid halaman 29. Kita lihat lagi ulama yang lain lagi masih dari Ahlul Bait, dari Syiah. Syekh Tusi, Nasiruddin At-Tusi, dalam kitabnya Kasful Murad halaman 443. Beliau mengatakan, keyakinan pada syafaat merupakan ijma' dan adalah termasuk akidah yang benar dalam Islam. Baik merupakan penambahan pahala maupun pembatalan atas hukuman. Ini pendapat Syekh Tusi. Karena kita lihat pendapat ulama lain selain Syiah, ulama Ahlus Sunnah, ya kan. Kita juga akan temukan sama pendapat mereka dengan kita berkaitan dengan syafaat. Bahwa mereka juga meyakini syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat banyak pendapat Fakhrul Razi, tokoh besar ulama Asy'ari, dalam kitab Tafsir Kabirnya. Beliau mengatakan bahwa umat Islam sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Bisa lihat dalam kitab Tafsir Kabir, juz 3 halaman 51.
Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah. Kalau tadi Fakhr Razi tokoh Asy'ariyah, sekarang tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan tidak diperselisihkan lagi bahwa syafaat Nabi adalah ketetapan bagi umat Islam, keharusan bagi umat Islam, melainkan soal bahwa bagi siapakah syafaat itu. Ini pendapat dari tokoh Mu'tazilah. Bisa dilihat dari kitab Syarhul Usul Al-Khamsah, halaman 688. Bukan hanya ulama Asy'ari ataupun Mu'tazilah saja yang berpendapat tentang adanya syafaat kelak dari kiamat. Bahkan tokoh Wahabi sekalipun juga meyakininya. Kita lihat Muhammad bin Abdul Wahhab, pencetus mazhab Wahabi, dalam kitabnya Kashful Irtiyab, halaman 240. Dikatakan, di antara perkara-perkara yang pasti di akhirat adalah syafaat. Setiap muslim wajib mengimani syafaat Nabi. Luar biasa. Ini pendapat dari Wahabi seperti ini. Artinya syafaat itu diyakini oleh hampir semua ulama Islam, baik yang Syiah, yang Asy'ariyah, yang Mu'tazilah, bahkan sampai kepada yang Wahabi sekalipun meyakini tentang syafaat. Tidak perselisihkan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syafaat di dalam kitabnya yang suci Al-Qur'anul Karim. Banyak tempat, banyak ayat, banyak surat. Di situ Allah membicarakan tentang syafaat baginda Rasulullah, baik secara khusus ataupun tidak. Memang syafaat pada mulanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tidak ada yang milikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semuanya Allah akan berikan syafaat itu. Allah akan berikan izin pada siapa yang dia kehendaki. Ada hamba-hamba pilihan yang layak untuk memberikan syafaat, yang diridhoi oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah memberikan izin pada hamba-hambanya. Pemirsa rahimakumullah. Jadi perlu kita ketahui, emang di sana ada berapa golongan-golongan yang memang mereka tidak meyakini syafaat, tidak berguna syafaat mereka akan pada hari kiamat nanti. Syafaat hanyalah milik Allah dan ayat-ayat yang lainnya. Tapi itu ayat belum diperinci. Dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran, kadang satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ya kan, itu. Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa syafaat hanya milik Allah, memang pada mulanya seperti itu. Tapi kemudian Allah memberikan izin kepada hamba-hamba pilihannya, khususnya kepada baginda Rasulullah SAW, untuk memberikan syafaat. Ya kan? Kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat An-Najm ayat 26, Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah memberikan izin pada orang yang dikehendakinya dan diridhoinya. Ini jelas ayat ini.
bahwasanya para malaikat pun syafaat mereka tidak berguna sampai Allah memberikan izin berkehendak. Dalam surat Al-Baqarah namanya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, dalam ayat kursi, ya kan. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada izin dari Allah, baru siapa saja bisa memberikan syafaat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Toha ayat 109 juga dikatakan, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhoi ucapannya. Dalam surat Al-Anbiya juga demikian. Wala yasfa'una illa limanir tadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya ayat 28. Jadi ada hamba-hamba yang memang mendapatkan izin dari Allah yang diridhoi untuk bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Syafaat artinya pertolongan, menyelamatkan mereka dari neraka, menghapus dosa mereka atau menghilangkan dosa mereka dengan pertolongan itu. Kemudian juga mengangkat derajat mereka. Ini diantara fungsi-fungsi syafaat. Nah, tentunya ada syaratnya, ya kan itu. Yang pertama adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah disebutkan, ya kan. Allah memberikan keridhaannya, ya kan itu. Baru syafaat itu bisa berlaku, bisa berjalan. Keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat, yaitu syafi' dari hambanya. Kemudian keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat, masfu' atau masfu'un lahu, ya kan itu. Jadi keridhaan Allah pada yang beri syafaat dan juga keridhaan Allah pada orang yang diberi syafaat. Ini perantaranya hamba solehnya dan juga hamba yang berdosanya yang mendapat syafaat itu. Kemudian juga izin Allah bagi syafi', ya kan, pemberi syafaat, ya kan. Mereka bisa memilih. Ada yang mengatakan sampai 30, ada yang mengatakan sampai 40 orang, ya kan itu. Khusus baginda Rasulullah memberikan keleluasan, ya kan, pada yang dikehendaki, tidak ada batasan. Tapi bagi orang-orang mukmin biasa yang soleh, mereka mendapatkan juga prioritas untuk memberikan syafaat walaupun terbatas. Tapi mereka mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada orang lain, kepada keluarganya. Nanti kita akan sebutkan siapa saja yang bisa memberikan syafaat selain baginda Rasulullah, selain ahlul bait Nabi. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang memang bisa memberikan syafaat nanti. Pemirsa rahimakumullah. Dari tadi hadis-hadis yang kita bacakan dari ayat Al-Quran, dan juga ada hadis-hadis tentang keharusan atau syafaat baik dari kalangan sunnah ataupun syiah, ya kan. Mungkin bisa kita simpulkan, ya kan. Dan juga setelah kita tahu bahwasanya Allah juga memberikan izin kepada hamba-hambanya tertentu untuk bisa memberikan syafaat, maka di sini kita bisa bagi bahwa syafaat itu ada dua. Syafaat yang umum, yaitu syafaat yang Allah memberikan izin kepada siapa saja
selain baginda Rasulullah untuk bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya, baik saudaranya, baik tetangganya. Itu kita sebut dengan syafaatul amah, syafaat yang umum. Ada lagi syafaat khosoh, syafaat yang khusus, yaitu yang diperuntukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya kan? Lu nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, beliau akan memberikan syafaat tatkala di sana tidak ada syafaat yang lain. Tatkala di sana tidak ada yang bisa memberikan syafaat, maka baginda Rasulullah lah yang bisa memberikan syafaat. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan baik sunnah ataupun syiah. Ya, itu. Hadisnya cukup panjang. Kalau saya bacakan mungkin akan memakan waktu. Saya akan langsung saja ceritakan saja lewat artinya. Kalau beliau mengatakan, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Apakah kamu mengetahui mengapa demikian? Beliau katakan ini kepada sahabat-sahabatnya. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian dalam suatu lapangan. Lalu di sana ada salah seorang atau seorang yang menyeru kepada mereka. Dan penglihatannya dapat menembus mereka. Matahari cukup dekat kepada mereka. Maka pada saat itu manusia sampai kepada suatu kebingungan dan kesusahan yang luar biasa, yang mereka tidak mampu untuk mengatasinya, bahkan tidak kuat untuk menanggungnya. Manusia berkata kepada sebagian yang lainnya, apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Apakah kamu tidak melihat siapakah orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami? Berikan bantuan, pertolongan. Lalu sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lainnya, datanglah kamu kepada Adam. Lalu mereka berkata kepadanya, hei Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah menjadikanmu dengan tangannya. Dia meniupkan rohnya dan dia menyuruh para malaikat untuk sujud. Syafaatilah kami kepada Tuhanmu. Inilah yang pertama yang didatangi oleh sebagian manusia, yaitu Nabiullah Adam. Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Maka Adam berkata, sungguhnya Tuhanku telah membenciku pada hari ini karena kebencian yang belum pernah dia berikan. Sungguhnya dia telah melarangku makan salah satu buah yang dilarang, dan aku melanggarnya. Bagaimana aku dapat memberikan syafaat kepadamu? Pergilah kamu kepada Nuh. Lalu mereka datang kepada Nuh dan berkata kepadanya, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang awal di muka bumi ini. Dan Allah telah menyebutmu seorang hamba yang bersyukur. Syafaatilah kami kepada Tuhan kami. Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Maka Nuh berkata kepada mereka, sungguhnya Tuhanku telah membenciku pada hari ini, dengan kebencian yang belum pernah dia berikan. Sungguhnya aku telah mendoakan celaka atas kaumku. Maka bagaimana mungkin aku dapat memberikan syafaat kepadamu? Pergilah kamu ke Ibrahim. Lalu mereka datangi Ibrahim dan berkata, hai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kasihnya dari penduduk bumi. Syafaatilah kami kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami?
Maka Ibrahim berkata kepada mereka, sungguhnya Tuhanku telah membenciku pada hari ini dengan kebencian yang belum pernah dia berikan. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan dosa-dustanya. Bagaimanakah aku dapat memberikan syafaat kepadamu? Pergilah kamu kepada selainku. Pergilah kamu kepada Musa. Lalu mereka pergi kepada Musa dan berkata, hei Musa, engkau adalah utusan Allah. Dan Allah telah berikan anugerah kepadamu dengan risalahnya dan firman-Nya atas manusia. Syafaatilah kami kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Maka Musa berkata pada mereka, sungguhnya Tuhanku telah membenciku pada hari ini dengan kebencian yang belum pernah dia berikan kepada sebelumnya. Sungguhnya aku telah membunuh seorang manusia, padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Maka bagaimana mungkin aku bisa memberikan syafaat kepadamu? Pergilah kepada Isa. Lalu mereka pergi kepada Isa dan berkata, hai Isa, sungguhnya engkau adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang diletakkan kepada Maryam, dan engkau berbicara di waktu masih buayan atau masih bayi. Syafaatilah kami kepada Tuhanmu. Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah kamu tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Maka Isa berkata kepada mereka, sungguhnya Tuhanku telah membenciku pada hari ini dan kebencian yang belum pernah dia berikan sebelumnya. Tapi Isa tidak menyebutkan dosa-dosanya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana aku dapat memberikan syafaat kepadamu? Pergilah kamu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka datang kepada baginda Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sungguhnya Allah telah mengampuni bagi Tuhan dosa yang terdahulu dan juga dosa yang kemudian. Syafaatilah kami kepada Tuhanmu. Apakah Tuhan tidak melihat apa-apa yang ada pada kami? Apakah Tuhan tidak melihat apa-apa yang telah sampai kepada kami? Maka baginda Rasulullah pergi lalu datang di bawah ars. Beliau bersujud kepada Tuhannya. Kemudian Allah membukakan dan memberitahukan kepada beliau, yaitu pujian-pujian kepadanya dan ucapan tanda terima kasih yang baik kepada Allah. Dia tidak membukakannya bagi seorang pun selain beliau. Kemudian Allah berfirman, hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mohonkanlah kepadaku, niscaya kamu akan diberi. Dan mohonlah syafaat kepadaku, niscaya kamu diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah berfirman, hei Muhammad, ini firman Allah ya kepada. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya lalu berkata, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Lalu dikatakan kepada beliau, aku akan masukkan sebagian dari umatmu ke surga, yaitu orang-orang yang tiada hisapan atasnya melalui Babul Aiman, yaitu salah satu pintu surga. Mereka adalah sekutu-sekutu manusia lainnya mengenai pintu-pintu selain Babul Aiman. Ini kita bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim juz 1, kemudian Sahih Bukhari, Tirmidzi, dan belum lagi dalam kitab-kitab Syiah yang lain juga ada. Pemirsa rahimakumullah, ini kisah yang memang betul-betul ada, yang nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang ketika mereka mendapatkan kesusahan yang luar biasa di padang mahsyar. Matahari yang semakin dekat dengan kepala mereka, panas yang menyengat, bahkan keringat yang berkucucuran terus-menerus. Sampai dalam beberapa riwayat katakan keringat seorang hamba pada hari di padang mahsyar nanti itu bisa diminum oleh 40 onta. Kita bisa bayangkan, satu onta saja kalau minum sampai sekian banyak ember.
maka keringat yang keluar dari manusia keringat yang luar biasa. Terus-menerus berkucuran. Keringat itu tiada hentinya. Sehingga dia merasa gelisah, merasa susah, kepanasan. Saat itulah dia mohon mencari siapa yang bisa membantunya. Siapa yang bisa menyelamatkannya. Dia datangi satu persatu para nabi. Mereka tidak bisa untuk memberikan syafaat. Dan paling ujung mereka bertemu dengan baginda Rasulullah. Dan beliaulah yang bisa menyelamatkan mereka. Menyelamatkan umat yang mendapat kesusahan yang luar biasa di padang mahsyar. Inilah makom as-syafa'ah. Makom terpuji, makom mahmud. Makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makom yang tidak diraih oleh siapapun kecuali pada beliau. Inilah disebut juga sebagai syafaatul khossah, syafaat yang khusus. Pemirsa rahimakumullah, kita akan lihat juga siapa saja yang bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pemberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Dalam kitab Al-Mahasin karya Al-Barqi, di sana diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, semua manusia dari masa awal sampai masa akhir pada hari kiamat memerlukan kepada syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa lihat dalam kitab Al-Barqi tadi, juz 1, ataupun Biharul Anwar, juz 8 halaman 42. Bahkan dalam kitab Al-Sunnah pun juga disebutkan. Dalam Sunan Ad-Darimi, riwayat yang disampaikan oleh Hakam bin Nafi' dari Su'aib, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, setiap Nabi menyerukan doa, dan jika Allah menghendaki, aku ingin menahan doaku untuk supaya dapat mensyafaati umatku pada hari kiamat. Darimi, juz 2 halaman 328. Dalam kitab Al-Sunnah pun juga ada bahwasanya syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Kemudian selain Rasulullah adalah ahlul baitnya, Amirul Mukminin. Dalam kitab Biharul Anwar halaman 43 juz 8 katakan, kemudian Nabi mensyafaati umatnya, dan beliau berkata kepada Ali, hai Ali, syafaatilah mereka. Nabi memberikan izin secara khusus kepada Amirul Mukminin untuk bisa memberikan syafaat. Rasulullah bersabda, wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah dikala mampu, membayar zakat, taat kepada suaminya, dan menerima Ali sebagai imam sudahku, niscaya akan masuk surga berkat syafaat putriku Fatimah. Kelak di hari kiamat, Amirul Mukminin Sayyidah Fatimah mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang dicintainya dari pengikutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mahbub, dari Abu Usamah, dari Abu Abdullah, dari Abu Ja'far, demi Allah, sungguh kami akan mensyafaati para pendosa dari Syiah kami. Kita bisa lihat dalam tafsir Qumi, juz 2 halaman 123. Pemirsa rahimakumullah, selain Rasulullah, ahlul baitnya, yang bisa memberikan syafaat juga adalah Al-Quran. Al-Quran kelak bisa memberikan syafaat. Sebab itu janganlah kita meremehkan Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran, karena Al-Quran itu juga sebagai syafi' yaumul qiyamah, ya kan? Pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Para malaikat pun juga demikian, setelah mendapat izin dari Allah, mereka juga memberikan syafaat kepada
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian para nabi juga memberikan syafaat. Kaum mukminin bahkan juga bisa memberikan syafaat. Tentunya semua syafaat umum ya kan itu. Syafaat khusus hanya untuk baginda Rasulullah. Tapi syafaat umum bisa untuk yang lainnya ya kan itu. Dalam sebuah kitab Ta'wilul Ayat Ad-Dhahirah atau dalam kitab Biharul Anwar juz 8 halaman 61. Di sana ada sebuah riwayat yang mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah As-Shadiq berkata, sungguhnya orang mukmin pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi keluarganya sampai ketika tinggal pembantunya seorang, dia mengangkat kedua tangannya seraya berucap, Tuhanku, syafaatilah pembantuku yang selama hidupku di dunia telah menjaga aku dalam kepanasan maupun kedinginan. Lalu Allah menerima syafaatnya untuk pembantunya itu. Mirsa rahimakumullah, kita bisa lihat bahkan pembantu sekalipun bisa mendapat syafaat lewat tuan rumahnya. Dia mendapat doa, mendapat syafaat. Luar biasa. Dalam hadis lain katakan, Imam Ja'far berkata, sesungguhnya tetangga itu mensyafaati tetangganya, dan kerabat mensyafaati kerabatnya. Tetapi sekiranya para malaikat muqarrabin dan para rasul memberikan syafaat bagi seorang nasibi, yakni orang yang benci ahlul bait, maka syafaat mereka tidak akan diterima. Biharul Anwar juz 8 halaman 42. Artinya semuanya itu bisa memberikan syafaat. Tetapi dengan syarat mereka itu bukan seorang nasibi, yaitu orang membenci ahlul bait. Orang yang diberi syafaat adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Maka syafaat orang yang memberinya itu akan ditolak oleh Allah, tidak diterima. Sekalipun itu dari para nabi memberikan syafaat pada orang-orang nasibi, maka syafaatnya itu akan ditolak. Syafaat hanya untuk mereka orang-orang yang tidak benci kepada ahlul bait, tidak memusuhi ahlul bait. Selain kaum mukminin yang bisa memberikan syafaat, para syuhada juga memberikan syafaat. Kemudian para ulama juga bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah mendapat pelajaran darinya. Pemirsa rahimakumullah, ini semuanya adalah syafaat amah, syafaat yang umum, yang Allah berikan izin kepada mereka yang dikehendakinya, yang diridhoinya untuk bisa memberikan syafaat. Kita pernah dengar khusus mengenai syafaat yang khusus, syafaat al-khassah bagi baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah pernah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti akan kuberikan kepada para pendosa besar dari kalangan umatku. Jadi siapa saja yang kelak berbuat dosa besar, selagi dia tidak membenci ahlul bait, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada mereka. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Bukan hanya itu, bahkan kepada selain orang muslim pun, tapi menghormati mereka. Apalagi kepada muslim. Pemirsa rahimakumullah, tadi kita sebutkan orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian siapakah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat? Yang layak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah ataupun ahlul bait ataupun orang-orang mukmin, baik syafaat khusus ataupun syafaat umum. Yang pertama adalah orang-orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin dan para ahlul baitnya.
Ini para pengikutnya, para pecinta Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait, mereka mendapat syafaat, ya kan itu. Kemudian orang-orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapat syafaat juga. Nah, pemirsa rahimakumullah. Selain orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, selain orang-orang diridhoi yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, itu orang-orang yang menghormati dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, dan bantu urusan mereka. Maka mereka juga mendapat syafaatnya. Kemudian kita lihat lagi seorang ayah, seorang ibu, paman, mereka juga bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ini saya katakan syafaat umum, untuk siapa saja. Dan orang yang mendapatkan syafaat bisa ayah, bisa ibu, bisa anak, bisa kerabat. Seorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya, ya kan itu. Bahkan Rasulullah pun juga memberikan syafaat kepada paman beliau, Abu Thalib. Orang tua beliau, Abdullah dan Aminah. Tapi memberi syafaat kelak kepada mereka, ya kan itu. Sehingga mereka mendapat derajat yang tinggi atau mereka diselamatkan dari api neraka, ya kan itu. Dan yang terakhir pemirsa, di sana ada riwayat-riwayat baik di kalangan Syiah ataupun Sunnah juga. Siapa saja kira-kira orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat? Orang yang tidak mendapatkan syafaat yang pertama adalah kaum Nasibi. Sebelumnya sudah dibacakan dalam riwayat. Nasibi adalah orang yang benci Ahlul Bait, yang memusuhi Ahlul Bait, maka kelak mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Yang kedua adalah orang kafir. Ini orang-orang yang dalam kemusyrikan. Mereka yang membangkang. Sudah tahu kebenaran tapi tidak mau memilih kebenaran itu. Sudah mengetahui yang hak tapi dia tidak mengikuti jalannya. Maka orang kafir seperti ini tidak mendapatkan syafaat. Ataupun orang musyrik yang menyekutukan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang zalim. Orang zalim pun juga tidak mendapatkan syafaat. Rasulullah bersabda, syafaatku adalah bagi mereka pelaku dosa-dosa besar, kecuali kaum yang syirik dan kaum yang zalim. Bisa dilihat dalam kitab Mizanul Hikmah, juz 5, halaman 355. Orang zalim tidak menerima syafaat dari siapapun. Yang keempat, orang yang menyakiti keturunan Nabi. Rasulullah bersabda, jika aku menempati maqam al-mahmud, maka aku akan berikan syafaat bagi orang-orang yang berdosa dari umatku. Dan Allah akan mengabulkan syafaatku. Sumpah demi Allah, aku tidak akan mensyafaati orang-orang yang telah menyakiti dzurriyyah atau keturunanku. Dalam kitab Amalus Shaduq, halaman 177. Berencana ada lagi orang-orang kelompok yang tidak mendapatkan syafaat Nabi. Itu mereka yang meremehkan sholat. Dikatakan dalam riwayat dari Imam Musa Al-Kadhim, ayahku di saat menjelang ajal berkata kepadaku, duhai anakku, tidak akan mendapati syafaat kami orang yang meremehkan sholat. Mizanul Hikmah. Kita juga sebutkan dalam kitab Al-Kafi, juz 6, halaman 400. Dan yang terakhir adalah orang yang melampaui batas dalam agama.
Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, dua kelompok manusia yang tidak mendapati syafaatku. Pertama adalah raja penguasa yang zalim, dan kedua adalah orang yang melampaui batas dalam agama dan keluar dari agama tanpa bertaubat. Maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah ataupun yang lain. Kitab Biharul Anwar juz 72 halaman 336. Pemirsa rahimakumullah, inilah sekelumit tentang syafaat, makom syafaat, makom mahmudah, makom yang terpuji bagi baginda Rasulullah SAW, yaitu makom syafaat. Mudah-mudahan kita bisa menyelami lebih dalam lagi tentang kedudukan baginda Rasulullah pada sesi-sesi berikutnya yang berkaitan tentang kedudukan agung, kedudukan yang mulia dari baginda Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya cukupkan untuk kajian ini, maqam syafa'ah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan miskah
kecil